Salam Reza Bol, salam sepak bola. Kembali lagi bersama saya di sini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dan semoga kita di hari Lebaran ini bisa merayakan kemenangan, bersukacita bersama keluarga dimanapun kita berada. Eh, Hari ini saya mau bikin konten lagi. Ini kebetulan saya tadi malam nonton sebuah pertandingan yang saya rasa ini adalah eh, pertandingan di Serie A menurut saya yang terbaik ya. Tapi bukan di kompetisi Serie A, tapi melibatkan dua dua tim Serie A, sesama tim Serie A di kompetisi Coppa Italia. Semifinal leg pertama antara Milan melawan Inter, hasilnya draw 1-1. Tapi bagi saya di luar skor, ini adalah salah satu pertandingan terbaik yang pernah saya tonton, karena disajikan banyak peluang, banyak penyelamatan, dan juga sebuah permainan yang bisa dibilang permainan yang menghibur. Meskipun di satu sisi di sini sebenarnya yang terlihat lebih mendominasi yaitu Inter ya ketimbang AC Milan. Kita mulai aja dari line up-nya. Inter menurunkan seperti biasa formasi 3-5-2. Untuk di kiper, Inter menurunkan Josep Martinez. Di trio center back ada Bastoni, De Vrij, dan Jan Aurel Bisek di center back kanan. Bastoni center back kiri dan De Vrij center back tengah. Kali ini Inzaghi merotasi ya di kiper, tidak ada Jan Sommer. Di center back tengah tidak ada Acerbi yang dimainkan De Vrij. Di center back kanan juga tidak ada Pavard, yang dimainkan adalah Bisek. Nah, di tengah itu wingbacknya ya juga adalah wingback rotasi, yaitu Carlos Augusto di sisi kiri sebagai pelapis Di Marco, dan Matteo Darmian di sisi kanan yang melapisi Dumfries. Untuk Dumfries sendiri dia cedera, jadi tidak bisa bermain. Untuk Di Marco sendiri dia ada di skuad, tapi dia tidak diturunkan dari awal. Nah, di tengah itu Inzaghi tidak memainkan Mkhitaryan, jadi yang dimainkan adalah Barella, Calhanoglu, dan Fratesi. Di sini Barella yang awalnya di posisi mezala kanan atau di gelandang tengah bagian kanan itu beroperasi di kiri untuk menggantikan Mkhitaryan, dan Fratesi beroperasi di kanan, dan Calhanoglu sebagai regista. Nah, di depan karena tidak ada Lautaro dan juga tidak ada Taremi yang cedera, dan juga Marco Arnautovic yang memang diproyeksikan sebagai pemain super sub atau pemain cadangan, maka digantikan oleh Thuram dan Korea. Di sisi Milan mereka menurunkan formasi 4-2-3-1 dengan duet Matteo Gabbia, Malik Thiaw. Di sisi kanan ada Walker dan kirinya ada Theo Hernandez. Kiper ada Mike Maignan. Di dua gelandang sentral ada Fofana dan Reinders. Sementara di depan ada Alejandro Jimenez, Pulisic, Rafael Leao, dan Tammy Abraham. Secara permainan di awal-awal babak pertama ya, itu kalau saya melihat sih Inter sama Milan ini lebih berhati-hati. Mereka nggak mau terlalu keluar menyerang, dan juga si Milan juga lebih ngandelin counter attack, karena strateginya si Conceição ini dia bertahan lalu incer counter attack, karena mereka musim ini kan lawan Inter nggak pernah kalah ya. Di Serie A mereka udah ketemu 2 kali, dan 1 kali menang untuk Milan, dan 1 kali draw. Dan di Super Coppa Italia kemarin kan Inter sempat unggul 2-0 tuh, tapi di comeback sama Milan dan kalah 3-2. Nah, di situ sepertinya si Conceição udah menetapkan strategi terbaik melawan Inter itu adalah strategi bertahan, dan memang kalau boleh saya bilang itu strategi efektif dari Milan, bukan karena perkara Milan takut untuk menyerang Inter duluan atau bagaimana, tapi sepertinya itu memang sudah menjadi pakemnya si Conceição. Makanya si Tammy Abraham, Pulisic, Rafael Leao itu tidak terlalu high press lah kepada pemain Inter ketika pemain Inter itu menguasai bola. Dan di awal 10 menit awal tuh kalau nggak salah saya ada peluang pertama dari Korea, cuma bisa kena tepis sama Maignan. Lalu
ada peluang lagi dari Calhanoglu, free kick bisa ditepis juga oleh Maignan, dan Rafael Leao sempat mendapatkan peluang emas itu pas dia udah capping Darmian kalau nggak salah, lalu dihadang oleh Josep Martinez. Tapi overall sebenarnya penampilan kedua kiper di babak pertama lumayan bagus ya. Josep Martinez meskipun sebagai pelapis Jan Sommer, dia juga berani memainkan bola. Kadang dia juga dipres oleh beberapa pemain Milan, tapi dia berani mengalirkan bola ke Bastoni, ke De Vrij atau ke Bisek. Nah, sementara di sisi Milan itu Milan praktis sebenarnya di tengah mereka, kalau boleh saya bilang sih, mereka sedikit lebih unggul daripada Inter. Kenapa? Karena Inter di tengahnya itu meskipun mereka punya Barella, Calhanoglu dan Fratesi, tapi ketiga pemain ini sangat lemah di pressing oleh pemain Milan. Jadi Reinders, Fofana, Pulisic juga sedikit leluasa untuk mengobrak-abrik pertahanan dari Inter. Dan babak pertama pun ditutup dengan skor 0-0, dan menurut saya babak pertama itu sebenarnya Inter udah bisa unggul dengan skor 3-0 sih. Kenapa? Karena peluang Inter itu bersih semua. Bisa dibilang itu peluang yang sangat besar peluangnya untuk menjadi gol. Terutama yang saya bilang tadi dari Fratesi, pertama tadi dari Korea, lalu Calhanoglu, dan yang terakhir Fratesi yang sundulannya sangat bisa dibilang itu 99% bisa jadi gol ya, kalau seandainya Maignan itu tidak menepis bolanya. Nah, masuk ke babak kedua, nah barulah di situ petaka dimulai untuk Inter, karena Inter terlalu lengah. Akhirnya bola direbut di pertahanan Inter. Akhirnya Tammy Abraham bisa menceploskan bola ke gawang Josep Martinez, dan menurut saya itu adalah sebuah gol yang sedikit menghukum Inter, karena Inter udah banyak peluang di babak pertama tapi nggak bisa dimaksimalin jadi gol. Jadi Inter itu kena hukum lah istilahnya sama AC Milan. Tapi karena waktu itu masih panjang, jadi masih ada banyak waktu untuk mengejar. Akhirnya setelah itu beberapa menit kemudian datanglah peluang dari Barella. Akhirnya bisa ditepis juga oleh Maignan. Dan sebelum akhirnya Inzaghi memainkan 3 pemain, yaitu Mkhitaryan, Zalewski, dan Pavard kalau saya nggak salah, menggantikan Augusto, Fratesi, dan Bisek ya. Nah, setelah 3 pemain itu masuk, sisi kiri yang tadinya Augusto sedikit off position ya, tidak terlalu nampak performanya, pergerakannya, akhirnya bisa ditutupi oleh Zalewski. Zalewski di sisi kiri memberikan bola kepada Barella memberikan bola kepada Korea, dan Korea memberikan suatu umpan mahal ya, langsung diceploskan saja oleh Hakan Calhanoglu, dan skor berubah menjadi 1-1. Dan itu menurut saya gol yang membuat Inter kembali semangat ya, karena ini kan Inter masih ketinggalan 1-0. Lain ceritanya kalau seandainya Inter udah ketinggalan 2-0 atau 3-0, mungkin bisa beda ceritanya. Nah, setelah itu Inter terus menggempur pertahanan Milan, karena angin sekarang sudah berada di Inter, karena Inter sudah menyamakan kedudukan. Jadi Inter akhirnya dapat beberapa peluang lagi, apalagi itu sundulan dari Zalewski yang bisa dibilang itu sama seperti sundulnya Fratesi di babak pertama tadi, itu udah bisa dikatakan 99% gol. Tapi akhirnya Maignan masih bisa menepis bola tersebut, dan akhirnya Acerbi masuk, si Thomas Perenbras masuk, tapi tidak memberikan dampak yang signifikan. Dan akhirnya sebelum pertandingan berakhir ada juga peluang dari Rafael Leao yang tendangan flashingnya itu hampir masuk ke gawang, tapi untungnya tipis. Dan setelah itu Leao pun digantikan oleh Chukwueze kalau nggak salah ya. Tapi sebelumnya itu Milan udah ganti pemain ya, Joao Felix masuk, Ricardo Sotil masuk, Bondo masuk, Santiago Gimenez juga masuk. Tapi mereka ini tidak memberikan apa-apa juga, tidak memberikan dampak apa-apa. Jadi bisa dibilang di sini Inter dan Milan memang layak bermain imbang. Tapi kalau dari secara permainan memang jujur lebih layak Inter yang menang daripada Milan. Cuman kan kalau skornya imbang ya mau bagaimana lagi kan. Tapi untung ini masih leg pertama, dan saya rasa nanti di leg kedua Milan akan bermain sama seperti di leg pertama. Mereka lebih menunggu momentum untuk counter attack, mereka lebih bertahan, dan Inter yang akan
mengambil inisiatif serangan duluan. Jadi sepertinya leg kedua ini akan lebih seru lagi daripada leg pertama. Ini ibaratnya leg pertama ini masih pemanasan lah bagi kedua tim. Nanti di leg kedua mereka pasti akan habis-habisan. Terutama Inter ya, karena kalau mereka kalah di pertandingan ini atau gugur di Coppa Italia ini, berarti memupuskan mereka untuk treble musim ini, karena mereka masih ada UCL ya, lawan Munchen, dan juga di Serie A masih peringkat pertama di atas Napoli dengan selisih 3 poin. Jadi ini pertandingan yang menurut saya seru dan saya menikmati kali pertandingan ini. Semoga nanti di leg kedua pertandingannya akan seperti ini juga. Tapi saya berharap sebagai fans Inter, saya berharap Inter yang lolos ke final. Entah itu siapapun yang akan melawan Inter, mau Empoli, mau Bologna di semifinal lainnya, ya terserah. Tapi yang penting Inter harus masuk final Coppa Italia ini dan menjuarai Coppa Italia untuk ketiga kalinya ya dalam 4 tahun terakhir, karena tahun lalu itu Coppa Italia dijuarai oleh Juventus. Oke, itu aja. Oh ya, sebelum saya tutup, untuk man of the match pertandingan semifinal leg pertama Coppa Italia 2024-2025 ini, kalau saya pribadi saya nobatkan kepada Mike Maignan, yang bisa dibilang melakukan banyak sekali save untuk menggagalkan peluang Inter menjadi gol, dan bisa dibilang Maignan adalah pahlawan bagi Milan di leg pertama ini. Oke, itu aja dulu. Semoga nanti di pertandingan selanjutnya saya bisa buat konten seperti ini lagi, karena saya juga yang bisa dibilang jarang bikin seperti ini. Tapi kalau nanti ada saya nonton, pasti akan saya bikin, dan kalau saya sempat pasti akan saya bikin. Oke, itu aja. See you in the next video.